Tabe salamat lingkungan alatai, salam sujud kerendeng melempang. Perkenalkan, nama saya Chandra Kristina Oktamaria dari SMK Negeri 1 Pola Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan berbagi sedikit praktik baik saya dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran Soleh. Kali ini saya mengajak salah seorang rekan kerja untuk menjadi observer selama saya melakukan kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan model pembelajaran Soleh. Model pembelajaran Soleh atau Self-Organized Learning Environment menitik beratkan proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh peserta didik dengan memanfaatkan sumber belajar apa saja, baik berupa internet maupun perangkat pintar yang dimilikinya. Kompetensi yang diharapkan yaitu peserta didik mampu berpikir kreatif, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, serta memiliki kemampuan berkomunikasi. Dengan langkah-langkah berupa yang pertama, guru memberikan pertanyaan terkait materi, kemudian mengorganisir peserta didik dalam kelompok kerja, selanjutnya peserta didik melakukan eksplorasi dan investigasi, guru melakukan monitoring, selanjutnya peserta didik melakukan presentasi hasil eksplorasi dan investigasi, dan yang terakhir adalah bersama-sama mengevaluasi hasil presentasi. Gini, ketika kita ada kegiatan pembelajaran yang mengharuskan kalian tuh membentuk kelompok kerja, kalian lebih senangnya kelompok kerja itu ditentukan sendiri oleh kalian atau guru yang menentukan? Tentuin sendiri aja. Kalau saya aku lebih suka dipilih oleh guru, soalnya kayak lebih adil gitu, Bu. Kalau kami milih dipilih guru, Bang. Milih menentukan. Kalau saya suka dipilih sendiri sih, karena udah tahu sifat mereka sama apa yang mereka kerjain. Lebih suka dipilih guru sih, Bu. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan model pembelajaran Soleh ini adalah yang pertama dalam pengorganisasian peserta didik, yaitu ketika peserta didik diminta untuk membentuk kelompok kerja. Biasanya mereka dalam satu kelas itu cenderung hanya mau berkelompok dengan kawan-kawan yang biasa bersama-sama dengan mereka, tanpa mereka mau bekerja sama dengan rekan lain yang tidak terbiasa berteman dengan mereka. Hal yang kedua yang menjadi tantangan saya dalam penerapan metode Soleh ini adalah yaitu ketika saya meminta peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil kerja atau hasil investigasi bersama kelompok maupun dalam tugas individunya. Hal yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan tadi yaitu saat membentuk kelompok kerja, biasanya saya menyepakati terlebih dahulu dengan peserta didik apakah kelompok kerja ini mau dibentuk secara mandiri oleh mereka ataupun dibantu oleh saya sebagai pengajar di kelas. Ketika mereka meminta saya untuk membantu mereka dalam membentuk kelompok, biasanya saya lakukan hanyalah dengan sistem berhitung saja, tapi kita kelompoknya mau gimana? Tumben kalau saya yang memilih. Biasanya kalian sudah punya kelompok masing-masing. Berarti kita sistem acak. Diharapkan dengan adanya kelompok kerja baru di mana peserta didiknya dibentuk secara acak, terdapat kerjasama yang baik antara peserta didik dalam menyelesaikan penugasan ataupun penyelesaian di LKPD. Dalam hal mengkomunikasikan hasil pekerjaannya, baik secara individu maupun secara kelompok, biasanya saya meminta salah satu peserta didik untuk ke depan. Kalaupun ada peserta didik yang masih tidak percaya diri, malu, biasanya saya akan pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dekat ke mereka. Ibu nggak pernah? Coba, ini orang Medan saja tadi. Ayo, dasarnya. Ayo,
tahu orangnya gimana gitu, lebih tahu Karena dari kayak gimana. misalnya orangnya tuh ternyata gini-gini. Oh, Asik kah atau apa gitu. Gimana tanggapan Pak Ika setelah saya menerapkan pengorganisasian siswa dan juga ketika siswa tadi mengkomunikasikan hasil diskusinya di kelas? Jadi, kalau menurut saya pribadi ini suatu hal yang baru terutama bagi saya ya Bu Chandra, karena kegiatan ini terus terang masih belum saya aplikasikan, terutama dalam hal apa namanya ya, saat dalam kelompok ini bisa saling menanggapi seperti itu. Kalau cuma sekedar presentasi maju ya seperti itu sudah cukup banyak yang melakukannya, tapi bagaimana kalau misalnya dalam kelompok ini bisa saling berinteraksi, menyampaikan pendapat seperti itu yang saya temukan hal yang baru, hal yang luar biasa terkait dengan pengaplikasian teknik Sole ini tadi. Jadi di kedepannya mungkin Pak Ika ada kemungkinan untuk mengikuti atau menerapkan model pelajaran Sole ini ya di mata pelajaran yang Ya. Pak Ika ambil. Pasti Bu Chandra, karena kebetulan di kelas saya ini kan orangnya masih pasif ya, dan saya juga apa namanya, mungkin dari saya pribadi mungkin terbatas terkait dengan ide bagaimana memancing keaktifan mereka, dan ini sangat membantu sekali bagi saya. Demikianlah tadi sedikit praktik baik saya dalam penerapan metode pembelajaran Sole. Salam Merdeka Belajar.